Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan yang luar biasa dan juga rezeki yang selalu berlimpah. Apa kabar semuanya pengusaha santan yang di luar sana? Mudah-mudahan usaha santannya semakin maju dan semakin berkembang. Amin. Dan saya selalu juga mendoakan buat teman-teman yang berusaha di luar sana, mudah-mudahan usahanya selalu maju dan berkembang. Oke? Nah, terima kasih juga buat yang sudah share usaha santan saya kemana-mana, dan terima kasih atas subscribe-nya dan juga komentarnya. Nah, jadi ada beberapa komentar yang menurut saya itu menarik. Nah, mungkin salah satunya pencampuran air. Nah, ini sebenarnya di luar, maksudnya di luar pengalaman dari saya punya gitu. Nah, biasanya kalau saya punya itu dia santannya itu original tanpa pencampuran air. Pernah sih saya mencampurkan air awalnya. Waktu pertama jual itu saya juga campurkan air itu pakai air yang bagus memang. Airnya itu air dari galon eh, botol gitu. Nah, itu yang saya tuangkan biasanya ya. Nah, biasanya kemarin itu sekitar 20 kelapa. Nah, kalau 20 kelapa biasanya itu 2 kilo. Nah, itu satu botol besar itu yang 1500 mili. Nah, itu sempat saya campurkan semua. Nah, dan sebenarnya sih nggak ada masalah orang di sini ya. Mereka juga nggak tahu. Waktu itu saya juga maksudnya nggak terlalu apa namanya, tidak memberitahu bahwa santan yang saya campurkan itu dicampur air gitu. Nah, mungkin dari situ saya juga ngerasa nggak enak gitu kalau jualan seperti itu gitu, untuk berbohong gitu ya, nggak enak gitu. Nah, jadi saya robah. Jadi yang kemarin itu campur air, sekarang saya apa namanya, saya robah jadi santannya original. Nah, awalnya memang saya nggak kasih tahu bahwa itu santan murni. Tapi ibu-ibu di sini juga waktu itu ya, waktu pertama jual itu nggak ada masalah, karena mungkin airnya itu bersih ya. Satu, dia botol kemasan punya yang ada merek terkenal ya. Jadi saya nggak bilang ya mereknya apa, tapi air itu yang saya campurkan gitu, yang satu botol besar gitu, yang 1500 mili. Nah, sempat itu yang saya coba dan ya nggak ada masalah. Tapi ya eh, untuk penjualan yang menurut saya lebih enak itu ya santannya itu santan original gitu. Nah, menurut saya itu lebih banyak yang ingin ya, maksudnya mereka juga bisa mencampur sendiri dengan air di rumah ya. Jadi takaran untuk santan dan air untuk ibu-ibu masak itu juga jadi tahu gitu. Oke. Nah, eh, kalau menurut saya sih perbandingan santan dengan air itu biasanya eh, ya 2 kilo santan sampai, maksudnya 1 banding 4 lah. Lebih bagusnya seperti itu, karena nanti kalau santannya itu terlalu encer, terlalu banyak air, itu juga kurang bagus jadinya gitu. Nah, kadang ibu-ibu pengen santannya itu ada yang kental, ada yang encer. Nah, kalau yang encer bisa, tapi kalau yang pengen kental, nah itu yang jadi kendala, nggak kan bisa diencerkan lagi. Berarti kalau mau diencerkan lagi, kita ambil lagi, parut lagi kelapanya, baru diperas lagi, dicampurkan lagi. Nah, kan repot jadinya. Nah, menurut saya bagusnya sih 1 banding 4 untuk air ya. Jadi 1 air 4 santan gitu. Jadi airnya sedikit, santannya lebih banyak gitu. Seperti itulah perbandingannya. Dan juga untuk pencampuran air, nah ini pernah sih yang saya alami dan saya lihat. Biasanya di kelapa itu, di kelapa yang original, di santan original itu biasanya kalau kita parut itu kan masih mengandung air.
Nah, yang mengandung air ini kan air kelapa. Jadi kalau pencampuran alami, yang menurut saya alami itu bagusnya. Nah, ini catat ya buat teman-teman. Mungkin daripada mencampur air yang air biasa, lebih bagus Bapak Ibu tampung air kelapa itu. Nah, air kelapa ya, air kelapa ini lebih alami, bisa dicampurkan ke santan Bapak Ibu. Oke, nah menurut saya itu lebih bagus karena rasa santannya itu akan manis tetap gitu. Karena dari pengalaman yang saya punya, biasanya kalau kelapa ini kita parut, itu pasti ada kadar airnya. Nah, kadar air dari santan itu pasti ada. Nah, kebanyakan ya ibu-ibu mungkin melihat kok ada perbedaan gitu. Biasanya kalau kita taruh di galon yang itu plastik, biasanya kelihatan tuh perbedaan santan murninya dengan kadar air di dalam kelapanya. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa campurkan, jadi tetap manis gitu. Kalau mencampur air biasa kan rasanya sudah mulai berkurang sebenarnya ya. Nah, tapi kalau dicampurkan dengan air kelapa, nah catat ya, dicampurkan dengan air kelapa itu bakal lebih bagus lagi karena alami dan rasanya itu akan tidak mengurangi rasa lah menurut saya ya. Nah, pernah juga saya campurkan santan ini dengan air kelapa. Nah, juga tidak ada masalah sebenarnya. Karena santannya itu lebih manis sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau mau jujur, saya kalau yang ori ya tetap ori, tak ada campuran. Itu dari saya. Kalau teman-teman terserah. Kalau pengen campur air, ya bagusnya itu campurlah dengan air kelapa. Oke? Nah, mungkin itu dari masukan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di luar sana yang berusaha santannya ingin dicampur air, dan beritahulah kepada pelanggan bahwa ini adalah santan yang dicampur air, bukan santan murni. Oke? Jangan berbohong. Kalau sekali berbohong, santannya nanti tidak akan laris ya. Maksudnya tidak akan balik lagi pelanggannya seperti itu. Kalau menurut saya lebih bagus jujur dalam usaha apapun ya. Kalau kita jujur, pelanggan itu akan lebih senang datang ke kita daripada kita selalu banyak bohongnya. Nanti pelanggannya udah ketahuan sekali, udah berhenti dari langganan. Oke? Nah, mungkin seperti itu. Itu yang masukan buat teman-teman di luaran pengusaha santan ya. Jadi kalau ingin santan kelapanya dicampur air, nah bagusnya itu air dari kelapa. Jadi air kelapa ini air yang murni yang dari santan. Nah, itu akan lebih bagus, rasanya juga tidak akan mengurangi sebenarnya ya. Oke, mungkin sekian dari saya, itu aja yang ingin saya sampaikan dan ingin saya sharing ke teman-teman pengusaha santan yang ingin mencampurkan air. Nah, mudah-mudahan berguna buat Bapak Ibu teman-teman di luar sana yang ingin lagi berusaha dengan usaha santan. Yang seperti saya bilang tadi, terima kasih buat teman-teman yang sharing, share ke teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu dan teman-teman di luar sana semakin berlimpah, usahanya semakin berkembang dan semakin maju. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ingat di subscribe ya, biar teman-teman dapat info yang terbaru, dan mudah-mudahan juga dapat saya sharingkan juga. Kalau ingin bertanya silakan. Saya dengan senang hati menjawab dan juga ingin berbagi buat teman-teman di luar sana. Oke? Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Dah.